Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Putra Pratama. Nomor NPM saya 10221121. Saya dari kelas C2 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi 1. Marifatul Insan atau pengenalan manusia. 2. Hakikatul Insan atau hakikat manusia. 3. Hakatul Insan, potensi manusia. 4. Nafsul Insan atau jiwa manusia. 5. Sifatul Insan, sifat manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis yang enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang yang kafir." Dilihat dari asal penciptaan manusia tersusun dari unsur langit dan bumi karena manusia diciptakan dari tanah, unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna Allah meniupkan ruh kepadanya, dan unsur manusia itu tersebut adalah 1. Kolbu, 2. Bebas memilih, 3. Akal, 4. Jasad. Dan ada juga amanah manusia atau al-ibadah. Dalam kehidupan di dunia ini, manusia diberi tugas agama, yaitu mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangan, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mereka akan mendapatkan siksa. Dan Allah berfirman di surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Dalam memikul tugas amanah, manusia terbagi menjadi 3 golongan. 1. Kaum munafik, 2. Kaum musyrik, 3. Kaum mukmin. Dan ada juga amanah al-khalaf atau kepemimpinan di muka bumi. Allah Ta'ala menjelaskan dalam firman Al-Baqarah ayat 2-30. "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadi seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, surat Al-Baqarah ayat 2-30. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan materi tentang hakikatul insan atau hakikat manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, hakikat memiliki 2 arti antara lain: 1. Intisari atau dasar, contohnya kata dia yang menanamkan hakikat ajaran Islam di hatiku. 2. Kenyataan yang sebenarnya sesungguhnya, contoh kata pada hakikatnya mereka orang yang baik. Dan makhluk menurut KBBI Kamus Bahasa Indonesia, makhluk adalah suatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Dan beberapa unsur sebagai berikut. 1. Dimuliakan. Dengan ditiupnya ruh, Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafkur ruhi. Telah ditiupkan ruh diciptakan Allah Ta'ala kepadanya. Allah berfirman surat As-Sajadah ayat 32. 2. Dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafah, dibebani tanggung jawab. Di pembahasan Madah Ta'riful Insan telah diulas bahwa manusia diberi amanah ibadah dan khilafah oleh Allah Ta'ala. 3. Bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang makhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih
imam atau al-kufuru, sebagai firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah, Al-Balad, Al-Insan. 3. Balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan manusia pasti akan mendapatkan balasannya atas apa yang telah ia perbuat Allah, maka hendaklah manusia dapat memilah apa yang akan ia lakukan. Allah berfirman dalam surat Al-Isra dan Al-An'am. Dan materi selanjutnya yang ketiga, tahotul insan atau potensi manusia. Menurut KBBI, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya dan manusia. Menurut KBBI adalah makhluk yang berakal budi. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Dengan potensi meliputi potensi jasmani atau fisik, rohani atau spiritual, dan akal atau mind. Dan potensi itu terbagi menjadi 3. 1. Potensi pendengaran, 2. Potensi penglihatan, 3. Potensi hati. Dan ketiga potensi tersebut Allah berikan kepada manusia supaya kita seakan-akan bersyukur dan berbangga diciptakan di dunia ini. Dan ada juga al-mas'uliyah atau bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri terhadap tingkah laku mas'uliyah yang telah dipikul kepada, yakni mempergunakan segala nikmat Allah Ta'ala untuk beribadah dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat memikul tanggung jawab ada 2 pilihan, yaitu al-amanah dan al-khianat. Al-amanah merupakan suatu yang dipercaya untuk dijaga atau dilindungi dan dilaksanakan. Al-khianat adalah mengajab dan menghinakan orang yang khianat, diumpamakan seperti 1. Kal an'am, 2. Kal kalbi, 3. Kal kirdi dan kal kizir, 4. Kal hasbi, 5. Kal hijrah, 6. Kal himar, 7. Kal akabus. Dan materi selanjutnya adalah nafsul insan atau jiwa manusia. Definisi jiwa. Jiwa berasal dari bahasa Sangskreta yang artinya benih atau kehidupan. Menurut pandangan Islam, nafs jiwa atau diri manusia terdiri dari nyawa roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dari perasaan pada diri manusia. Dan terbagi 3 golongan. 1. Nafsu mutmainah, 2. Nafsu aywamah, 3. Nafsu amaroh. Dan materi yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah sifatul insan atau sifat manusia. Jiwa manusia diberi 2 jalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Balad ayat 10, dan artinya kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan, dan Allah memperjelas di surat Asy-Syam ayat 8 bahwa jalan yang akan ditempuh yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Dan jiwa manusia diberi 2 jalan, yaitu jalan fujur dan takwa. 1. Takwa dengan jenis-jenis sebagai berikut: dengan bersyukur, bersabar, penyantun, penyayang, bijaksana, suka bertaubat, lemah lembut, senantiasa jujur, dapat dipercaya. Dan ada juga jalan fujur, yaitu memperturutkan sifat tergesa-gesa, berkeluh kesah, gelisah, tak mau berbuat baik, pelit, kufu. Terima kasih yang telah menyaksikan video saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.